Hari ini kita akan melihat fakta. Dan fakta itu dijelaskan dalam Alkitab sangat indah, sangat rinci, sangat detail. Ya. Faktanya adalah begini. Dalam semua kesibukan kita sehari-hari, ya, baik anak-anak ke sekolah, yang peladang-peladang, nelayan ke laut, pegawai ke kantor, kaum profesi kepada bagiannya masing-masing, anak-anak sekolah ke sekolah, dan semuanya. Dengarkan, akhir daripada semua kegiatan kita setiap hari itu, akhirnya kita harus kemana? Kalau sudah selesai kegiatan itu, kita harus kemana? Yang lain jawab, kita harus kemana setelah semua selesai kegiatan hari itu? Nah, pulang ke rumah. Saudara, ini hal yang sangat penting dan ini fakta dalam kehidupan. Maka dari semua kegiatan kita setiap hari, entah dia orang miskin, tiada orang kaya, punya kedudukan ataupun tidak, maka setelah semua selesai sepanjang hari itu, maka masing-masing kita harus pulang, harus ke rumah. Alkitab kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Saya ulangi lagi, Alkitab kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang berbicara, bukan cuma paling banyak, tidak. Kitab suci yang lain tidak bicara tentang rumah dan tentang pulang, kecuali kitab suci kita ini yang berbicara tentang rumah dan tentang pulang. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa apanya rumahnya? Tidak tahukah kamu bahwa apamu? Tubuhmu adalah apanya? Rumahnya. Saudara, maafkan saya kalau saya katakan ini. Semua agama di dunia, semua agama, maaf tapi saya harus bicara, semua agama di dunia itu pasti punya rumah-rumahan buat Tuhan mereka. Jawab ya atau tidak? Semua. Apalagi yang penyembahan berhala, pasti mereka buatkan tempat untuk berhala mereka. Semua agama di dunia punya rumah-rumahan buat Tuhan mereka. Hanya Kristen yang Tuhannya tidak perlu dibuatkan rumah, sebab dia punya rumah, itulah kita sendiri. Katakan amin. Betapa luar biasa kalau kita jadi rumah yang maha kudus. Artinya Tuhan tinggal dengan kita. Begitu pula kata pulang. Di Alkitab begitu banyak kata pulang. Lebih-lebih kisah di Lukas 15. Masih ingat tentang anak yang hilang? Masih ingat itu? Pulang. Oke, saya lanjutkan. Coba jawab pertanyaan saya. Apa yang saudara akan katakan kalau saudara menemukan ada satu orang yang saudara kenal dan selama dia hidup dia tidak pernah bisa berkata aku mau pulang? Kalau orang selama dia hidup tidak pernah nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, menurut saudara orang itu bagaimana? Apa? Bisu? Bukan, maaf, saya salah. Saudara terlalu polos. Saya tidak bertanya bahwa dia nggak bisa bicara aku mau pulang. Bukan itu yang saya tanya. Ya. Yang saya tanya adalah kalau memang orang itu bukan bisu, tapi memang nggak bisa, dia nggak pernah ngomong aku mau pulang. Mungkin dia nggak punya rumah, mungkin dia nggak punya orang tua, mungkin punya orang tua, mungkin punya rumah, tapi mungkin ada masalah sehingga dia nggak bisa pulang dalam hidupnya. Ngerti maksud saya? Saya berarti salah pertanyaan. Bukan tidak bisa berkata pulang, ya. Tapi orang itu nggak pernah pulang. Jadi dia mengembara terus. Bisa bayangkan, saudara, orang-orang Masehi
yang sangat akrab dengan laut. Apa yang terjadi kalau saudara menemukan ada kapal yang gak pernah punya pelabuhan dalam hidup? Mungkin kalau pakai kalimat itu saudara lebih ngerti. Kira-kira kalau ada orang seperti kapal yang gak pernah bisa berhenti di pelabuhan, jalan terus panjang hidupnya, kira-kira orang itu seperti apa? Ayo jawab cepat. Menderita bukan? Mereka akan menderita sekali. Nah, dengarkan. Saudara, rumah itu adalah gambaran surga sendiri di dunia. Saya mau tunjukkan fakta. Saya ambil contoh yang ekstrim. Satu rumah orang kaya, besar rumahnya, mewah, harganya mungkin berapa miliar rupiah. Satu rumah orang sederhana, tidak punya PLN di rumahnya, kalau malamnya pakai lampu minyak saja. Di antara dua model rumah ini, buat pemiliknya, coba renungkan nih, buat pemiliknya, kalau dua rumah ini baik milik orang kaya yang rumahnya mewah besar maupun milik orang sederhana, kalau pemiliknya tidak pernah bisa menikmati kalau mereka itu pulang ke rumah, lebih baik mereka jadi gelandangan tidur di jalan. Kira-kira ya atau tidak? Nah, masalahnya anak-anak kita, tema kita masih pada memaksimalkan potensi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini tema dari hari pertama kemarin. Anak-anak kita sebagai manusia normal itu memerlukan rumah untuk mereka bisa tinggal, bisa tidur, bisa bermain, diterima. Mereka itu perlu rumah. Baik rumah orang kaya maupun orang sederhana. Kalau rumah itu jadi seperti neraka, ngerti maksud saya? Kalau rumah itu jadi seperti neraka, anak-anak kalau pulang ke rumah itu merasa gelisah. Mereka lebih senang di rumah temannya, mereka lebih senang di rumah om atau tantenya, mereka lebih senang di rumah opa atau omanya. Karena kalau mereka pulang ke rumah itu, yang ada adalah ketegangan, suasana yang gak baik, suasana rumah tidak enak, terjadi seperti permusuhan. Mungkin tidak ribut, tidak ada kata-kata keras, tidak ada maki, tidak ada apa. Tapi kalau hubungan suami istri tidak baik, suasana rumah terpengaruh tidak? Sangat terpengaruh. Atmosfernya itu gak enak. Ibu bapak, saudara-saudara, inilah fakta dalam hidup. Ini fakta dalam hidup. Anak-anak kita akan punya potensi dan bisa mengembangkan potensinya dengan baik apabila suasana rumah itu sangat mendukung untuk mereka bertumbuh. Setiap kali anak-anak pulang ke rumah dari semua kesibukan mereka sebagai anak-anak, lalu mereka menemukan papa mamanya bisa bahagia di rumah. Walaupun tidak ada hal yang mewah di rumah itu, kalau ada keharmonisan, anak-anak betah di rumah, iya atau tidak? Saudara, ini fakta dalam kehidupan kita. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Jangan dijawab lewat mulut, tapi dalam hati. Akhir-akhir ini, bagaimana suasana rumah kita? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Yang bisa jawab cuma kita sendiri. Bagaimana kira-kira ini suasana rumah kita? Saudara, ini hal yang paling penting. Orang boleh punya kekayaan sebanyak apapun juga, tapi kalau di dalam rumahnya tidak ada damai sejahtera, maka rumah itu kayak neraka. Iya atau tidak? Saya akan lari jauh dulu. Adik-adikku, anak-anak kami, pemuda, pemudi, remaja, dengar. Milikilah cita-cita yang benar kalau engkau menikah. Berjanjilah pada dirimu dan pada Tuhan